Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran mungkin kita awali dulu dengan berdoa. Silakan satu orang pimpin doa. Ya, silakan. Berdoa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik sekalian ya. Oke, sebelum kita mulai, hadir semua hari ini. Ya. Ada yang sakit? Kalau mungkin yang sakit kita doakan bisa secepatnya sembuh. Ya. Oke, baik, karena kita sudah siap melaksanakan pembelajaran, mohon perhatian semua di depan. Hari ini kita akan lanjut materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor beserta dengan besaran-besarannya. Hari ini kita akan lanjut materi kita tentang konsep gerak dan besaran-besaran fisisnya. Silakan dilihat di layar ini konsep gerak dan besaran-besaran fisisnya. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, nih ada dua tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik melalui kegiatan literatur, pengamatan video dan diskusi kelompok dapat menjelaskan pengertian gerak sebagai perubahan posisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui kajian literatur, pengamatan video dan diskusi kelompok dapat menguraikan dan menjelaskan besaran-besaran fisis pada gerak. Jadi ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa tercapai. Nanti di akhir pembelajaran ada rangkaian asesmen untuk menilai apakah ini tercapai atau tidak. Paham semua ya? Oke, selanjutnya. Oke. Pak Guru mau kasih materi yang pertemuan kita sebelumnya, mengingatkan kembali pertemuan kita sebelumnya tentang pelajaran apa ini kalau menggunakan tanda panah ini? Ya. Yang digambarkan dengan anak panah itu adalah pelajaran kita sebelumnya tentang vektor. Kan? Vektor. Masih ada yang ingat apa itu vektor? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Muhammad Ferdiansyah. Vektor adalah besaran yang dipengaruhi oleh arah. Oke, silakan. Besaran yang dipengaruhi oleh arah. Itu vektor. Jangan diperhatikan ini di depan. Ini menggambarkan arah, di mana masing-masing anak panah itu, kan, panjangnya sama. Kemudian perhatikan berikutnya. Ada benda. Nanti ada 3 buah benda bergerak dengan arah yang ditentukan itu. Nilai geraknya sama, tetapi arahnya berbeda. Coba perhatikan bendanya. Itu. Ketiganya menempuh lintasan yang sama panjangnya, tetapi arahnya
Itulah penggambaran dari sebuah vektor. Besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kita lanjut. Ini. Apakah yang terjadi jika kita hanya duduk sepanjang hari? Silakan satu orang. Coba dipikirkan itu. Kalau kita hanya duduk sepanjang hari itu kita hanya duduk, kira-kira apa yang terjadi menurut kalian? Angkat tangan. Gimana? Bosan. Oke, bagus ya. Arya Saputra ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ayo. Jangan jangan senang-senang untuk mengeluarkan pendapat. Coba dibayangkan ini. Kalau kita hanya duduk sepanjang hari itu kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Ayo. Apa? Angkat tangan. Silakan. Silakan. Zalianti. Apa yang dirasakan? Kalau hanya duduk sepanjang hari apa kira-kira yang dirasakan? Badannya pegal, akan gelisah. Oke, selain itu ada lagi yang lain? Kalau di kelompoknya ini, silakan. Oke, nanti ini kaitannya dengan peristiwa kita sehari-hari. Bahwa kita itu kalau hanya duduk, ya secara kenyataannya tidak bisa badan kita ini hanya duduk. Ya kita butuh aktivitas yang namanya aktivitas gerak, ya kan? Oke, bagus. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu gerak. Oke, kemudian ini kita diminta untuk bekerja dalam kelompok. Oke, untuk kelompoknya silakan lihat kembali kelompoknya. Oke, ini kelompoknya, bagian kelompoknya ya, perhatikan ya. Untuk kelompok 1, Alvin, Ahmad Arif, Rama Maulana, Hafsa, Rizky, Sriwayuni. Silakan duduk satu kelompok. Kelompok 1 ini. Oke, yang disebut tadi silakan. Kelompok 1 di sini ya. Langsung duduk. Yang lain berdiri. Ya, oke, yang lain berdiri. Kelompok 2, Fail, Muhammad Afandi, Raslin dan Inul. Kelompok 2 di sebelah sana. Ya. Kelompok 3 di tengah. Muhammad Ilham, Arya Saputra, Abdul Haris, Waniti, Nursianti. Silakan duduk di bagian tengah. Kemudian kelompok 4 yang di depan sini, kelompok 4. Muhammad Sabir, Arlen Bodo, Muhammad Iqil, Rizman dan Zalianti. Silakan duduk di sini. Nah, terakhir kelompok 5, Ismail, Muhammad Ferdiansyah, Junabil, Yanti Adenan, dan Inang Mukmitasar. Oke. Praksya semua sudah duduk di kelompoknya nih ya. Oke, kalau sudah duduk di kelompoknya, selanjutnya kita akan masuk materi. Nah, nanti akan ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Pak Guru bagikan. Nah, nanti akan ada yang dijawab dan dikerja berdasarkan diskusi kelompok. Oke. Sebelum itu kita coba mengamati dulu fenomena gerak di kehidupan kita sehari-hari. Pak Guru sudah buatkan videonya ini, silakan kita amati kira-kira apa sih kesamaan dari fenomena gerak yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Oke, nih, saya putarkan fenomena geraknya. Akan diamati, identifikasi kesamaannya. Aktivitas kendaraan. Nih, aktivitas kendaraannya bergerak begitu. Aktivitas kendaraan. Biasa kita katakan itu kendaraannya bergerak kan? Ya. Ini aktivitas orang yang berjalan. Aktivitas orang yang berjalan. Silakan diamati. Burung yang terbang. Dedaunan yang dihembus angin atau yang diguyur hujan. Ya, baik ya. Oke.
Sudah ya. Itu. Jadi dari tampilan video tadi kita sudah lihat kalau di sekitar kita ini fenomena gerak itu tidak pernah berhenti. Baik yang dilakukan oleh kendaraan, oleh manusia, oleh hewan, bahkan tumbuhan. Kira-kira kesamaannya apa itu dari gerak-gerak itu? Samaannya. Kemudian secara lebih jauh apa itu gerak? Kalau ditanya lebih jauh lagi apa itu gerak? Dan seterusnya. Oke, untuk melengkapi pemahaman kita, selanjutnya Pak Guru akan bagikan LKPD. Silakan ini dikerja. Nanti Pak Guru tuntun cara mengerjakan LKPD. Oke, bagian LKPD silakan didiskusikan di kelompoknya. Oke, perhatikan LKPD-nya jangan dibuka sekaligus ya, pelan-pelan sesuai dengan arahan. Untuk LKPD yang pertama, silakan dibaca halaman kedua setelah sampul. Halaman kedua setelah sampul. Oke, silakan dibaca. Itu kaitannya dengan video yang ditampilkan sebelumnya. Kaitannya dengan video yang ditampilkan sebelumnya. Itu, silakan itu dibaca, diamati. Di situ sudah ada beberapa permasalahan yang dimunculkan yang harus kalian pecahkan. Oke, silakan dilihat. Itu masih ada kaitannya dengan video sebelumnya. Ini coba gabung dengan browser jarak. Dulu saya tidak punya waktu. Semua harus aktif ya. Masya Allah kalau aktif itu bisa. Oke, udah ya. Itu untuk halaman pertama. Lanjut di lembaran ketiga. Silakan dibuka lembaran ketiga. Lembaran ketiga itu fase mengorganisasi untuk belajar. Oke. Pada lembaran kedua ini, silakan kalian diskusikan jawabannya. Tanpa membaca buku, tanpa melihat video yang lainnya, diidentifikasi sesuai dengan pemahamannya saja dulu. Terkait dengan pertanyaan yang kaitannya dengan video tadi. Pertama itu, jika kita mengamati lebih lanjut, apakah kesamaan dari aktivitas gerak yang ditampilkan di video tadi. Pertanyaan kedua, hal-hal apa saja dapat diukur dari aktivitas gerak tadi yang ditampilkan di video. Kemudian yang ketiga ini merupakan kesimpulan pendapat kalian apa yang dimaksud dengan gerak. Silakan itu didiskusikan. Pak Guru kasih waktu itu 5 menit untuk membuat jawaban sementara. Namanya jawaban sementara atau hipotesis. Silakan dikerja. Ya, diskusikan jawabannya. Langsung jawab di kertasnya ini. Ya, langsung jawab di kertasnya ini. Bisa di samping-sampingnya, ya. Saya muatnya kertas ini bisa. Kalau tidak muat bisa di halaman belakangnya ditulis. Oke. Silakan dibuat dikerjain dulu jawaban sementaranya. Ini jawab dulu sesuai dengan pemahamannya. Belum diarahkan baca video, belum diarahkan membaca buku, sesuai dengan pemahamannya kalian berdasarkan yang tadi. Jadi ini cara menjawabnya nih, kalian rasa-rasa saja kira-kira apa kesamaannya tadi yang di sana tadi yang tidak ditampilkan tadi ada gerakan kendaraan. Tuh, silakan dijawab. Namanya jawaban sementara, belum berdasarkan penelitian. Oke, sama juga dengan ini ya. Ini ya, jangan dulu dicari referensi di buku. Ini dibaca dulu sesuai dengan pemahamannya sepintas melihat video. Saya kan sepintas melihat video, kira-kira apa ini jawabannya? Silakan dikoreksi. Sama juga ini ya, sama ya.
Iya, silakan di sini dulu. Oke. Berdasarkan yang diamankan ya kan kejadian tadi kan. Kemudian begitu yang ini bisa ditulis di sini bisa di sini. Kalau tidak muat di sini bisa di bisa kan. Ya silakan. 5 menit cukup ya untuk mengerjakan itu ya. Atau mau tambah? Tambah 10? Oke, 10 menit. Oke. Silakan dikerja. Tadi kan sudah lihat aktivitas geraknya. Mungkin sambil kalian kerja yang itu, saya putarkan kembali aktivitas geraknya. Ya, putarkan kembali aktivitas geraknya. Ya. Sambil dikerja itu, saya putarkan kembali aktivitas geraknya. Identifikasi kesamaannya. Guru akan mengecek diaktifkannya. Ini ada rubrik penilaiannya ini. Berarti itu ada nilai. Silakan bekerja semaksimal mungkin. Silakan, rekam dulu. Sudah lihat videonya kan? Saya minta saja, jangan dulu cari referensi di buku, jangan dulu dibaca di bukunya. Sesuai dengan pengalaman penglihatannya tadi. Silakan dijawab. Oke, 5 menit lagi ya, maksudnya 5 menit lagi. Bisa? Sudah diskusikan sudah? Oke, lanjut. Ya.
Udah ya. Oke. Ada waktu yang lain. 3 menit lagi. Sudah cari tunggu ya. Ya kan? Tadi kan sudah lihat ada perkiraan kira-kira pada saat itu apa yang bisa apalagi sudah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik. Cukup ya 10 menit ya. Selanjutnya coba satu kelompok satu soal yang bisa menjawab. Belum, nanti sebentar diikutkan lagi dengan penyelidikan. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Silakan. Angkat tangan kelompok mana? Yang jawab nomor 1 dulu. Apakah kesamaan ada aktivitas gerak yang diamati pada video tadi? Oke, ini silakan dibaca kalian dulu. Oke, yang kesamaannya Sama-sama bergerak menuju arah masing-masing. sama-sama bergerak dengan arah masing-masing. Oke, bagus, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang untuk nomor 2. Hal-hal apa yang bisa diukur pada aktivitas gerak tersebut? Kelompok 1 tadi sudah ada beberapa, silakan. Apa saja, silakan Alvin atau Arif. Silakan. Samaannya yaitu sama-sama bergerak tetapi Oke, nomor 2 sekarang. Ya, nomor 2 apa? perpindahan yang dilakukan yaitu Yang dapat diukur apa saja? perpindahan. Pindahan. Lagi selain itu? Didengar jawaban-jawabannya? Ya. Ada yang bisa tambahkan? Tadi katanya perpindahan. Ini ada tambahan. Selain perpindahan apa? Ya, silakan. Jarak, Ada jarak. Oke, ada waktu yang bisa diukur. Apa lagi? kecepatan. Kecepatan. Oke, yang di sana untuk jawaban ketiga sekarang ini. Jelaskan pendapat kalian apa itu gerak. Kelompok, oh ya silakan. Yang angkat tangan silakan, bagus. Bagus. Gaya yang berpindah katanya teman kita. Ada yang lain? Oke. Nanti kita akan dikuatkan dengan tahapan lembar berikutnya. Lembar berikutnya itu kita menuju ke penyelidikan kelompok. Kita akan melakukan literasi, membaca materi, kemudian mengamati
yang menggunakan animasi yang menjelaskan apa itu gerak, besaran-besaran apa yang dapat diukur. Oke, Pak Guru tampilkan slide berikutnya. Sudah. Oke, ini akan diperhatikan. Seandainya ini jaringan bagus, mungkin bisa saya arahkan ke linknya karena jaringan sudah bagus. Pak Guru sudah siapkan. Silakan diamati dan dicatat poin-poin pentingnya. Video yang akan ditampilkan. Oke, untuk yang ini video yang Pak Guru buat sendiri ini di YouTube-nya Pak Guru, tapi ini siapa tahu saya ambilkan bagian pentingnya. Oke, berbicara tentang gerak dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak berhenti lepas dari yang gerak. Kita berangkat dari sekolah dengan saja video gerak, tulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya sudah lepas dari teknologi. Sehingga sobat sekalian, kita harus mampu mengenali gerak. Apakah yang dimaksud dengan gerak? Sobat sekalian, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik. Untuk lebih memahami konsep gerak ini, perhatikanlah ilustrasi berikut. Misal ada sebuah pengendara mobil yang mengendarai mobilnya dari rumah ke pasar. Maka ketika mengendarai mobilnya hingga sampai pasar, pertanyaan yang paling umum adalah, apakah pengemudi bergerak? Silakan sobat sekalian dijawab dalam hati masing-masing sebelum menjelaskan mendengarkan pembahasan lebih lanjut. Maka ada dua kemungkinan jawaban berdasarkan pertanyaan. Yang pertama, pengemudi dapat dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah rumah. Mengapa demikian sobat sekalian? Sebab perhatikan kembali ilustrasinya. Jika titik acuannya adalah rumah, maka ketika pengemudi mengendarai mobilnya hingga ke pasar, maka secara tidak langsung terjadi perubahan kedudukan pengemudi dari rumah ke pasar. Maka jika titik acuannya adalah rumah, pengemudi dapat dikatakan bergerak. Jadi sobat sekalian, pengemudi ini dapat dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah rumah. Namun sobat sekalian, kemudian jawaban kedua yaitu pengemudi juga dapat dikatakan tidak bergerak atau diam jika titik acuannya mobil atau kursi mobil. Kenapa demikian sobat sekalian? Sebab ketika berada di rumah, posisi pengemudi masih berada di mobil atau kursi mobil. Ketika berjalan dan sampai ke pasar, kedudukan pengemudi dan mobil atau kursi mobil tidak terjadi perubahan. Sehingga jika titik acuannya adalah mobil atau kursi mobil, maka dapat dikatakan bahwasanya pengemudi tidak bergerak atau diam. Jadi sobat sekalian, sebagai kesimpulan bahwasanya dalam menyatakan suatu benda bergerak atau tidak itu bergantung pada acuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Baik sobat sekalian, inilah konsep sederhana dan jauh lagi sangat mudah untuk dipahami. Jadi jika ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan gerak, secara sederhana dapat kita jelaskan bahwasanya gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Selanjutnya sobat sekalian, untuk melengkapi pemahaman kita tentang gerak, kita perlu memahami jenis gerak berdasarkan lintasannya. Karena ini merupakan materi yang sering diajarkan pada
dengan gerak hendak pada lintasan lurus, baik di bidang horizontal, bidang miring maupun bidang vertikal. Kemudian untuk gerak parabola sudah saya ingatkan. Contoh kasusnya itu misal pada saat kita menendang bola, kemudian bolanya melambung, maka jika diilustrasikan, misal ada sebuah bola ditendang dan bolanya bergerak melambung seperti pada ilustrasi ini, maka dengan sendirinya lintasan bolanya itu berbentuk lintasan parabola seperti pada ilustrasi kali ini. Adapun gerak melingkar sobat sekalian, itu gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Ada sebuah benda bergerak melingkar, maka dengan sendirinya bentuk lintasan dari benda ini itu berbentuk lingkaran. Jadi inilah jenis gerak berdasarkan lintasannya, gerak lurus, gerak bola, gerak melingkar. Selanjutnya sobat sekalian, melengkapi pemahaman kita tentang posisi gerak, maka kita harus memahami bahwasanya ada cabang ilmu fisika yang belajar khusus tentang gerak. Jadi fisika seperti pembahasan saya pada video sebelumnya mengenai fisika, maksudnya fisika ini merupakan memiliki lingkup pembahasan yang sangat luas sehingga melahirkan cabang-cabang keilmuan lebih spesifik. Jadi kalau kita berbicara fisika, maka akan melahirkan cabang-cabang keilmuan yang spesifik. Salah satunya yaitu tentang mekanika, di mana mekanika ini sobat sekalian merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mekanika. Kemudian mekanika ini keilmuannya bercabang dua lagi, yaitu ada ilmu kinematika dan ada ilmu dinamika. Apa perbedaan keduanya sobat sekalian? Perhatikan. Untuk kinematika yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak. Ya, dalam hal ini mempelajari besaran-besaran fisika pada gerak tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Contoh misalnya jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perpindahan dan waktu. Sementara untuk dinamika, ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Dinamika mempelajari besaran-besaran fisika pada gerak dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Nah, salah satu penyebab terjadinya gerak yaitu gaya. Dengan demikian sobat sekalian, dinamika cakupannya lebih luas. Kenapa demikian? Karena dinamika ini juga mempelajari besaran-besaran yang ada pada kinematika. Kemudian dihubungkan keterkaitannya dengan besaran penyebab terjadinya gerak itu yaitu gaya. Maka inilah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Oke, itu video pertama. Mudah-mudahan sudah ada gambaran tentang gerak itu apa. Sekarang aku mau tampilkan lagi video kita. Ada yang diperhatikan mobil yang sedang bergerak ini. Mobil ini bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 100 meter. Kemudian mobil ini bergerak lagi ke titik C sejauh 60 meter. Bisakah adik-adik menentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut? Untuk menentukan jarak dan perbedaan, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan keduanya. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh dia, sedangkan perbedaan adalah panjang lintasan awal dan akhir benda berada. Artinya, kalau jarak adik-adik harus mengukur panjang total lintasan yang ditempuh benda bergerak, sedangkan kalau perbedaan adik-adik harus menentukan posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Kemudian adik-adik tinggal mengukur panjang dari posisi awal sampai posisi akhir. Sekarang ayo kita jawab pertanyaan di awal. Kita buat sketsa dulu seperti ini ya. Dari awal titik A, kemudian mobil bergerak ke titik B sejauh 100 meter. Kemudian mundur lagi ke titik C sejauh 60
sama dengan 160 meter. Nah, untuk perpindahan adik-adik harus menentukan terlebih dahulu posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal benda ada di A dan posisi akhir benda ada di C. Jadi adik-adik tinggal menghitung panjang A sampai C. Bagaimana caranya? Dikurangi panjang dari AB dikurangi panjang BC. Jadi 100 meter dikurangi 60 meter sama dengan 40 meter. Jadi perpindahannya adalah 40 meter, sedangkan jaraknya 160 meter. Nah, contoh berikutnya coba perhatikan buku ini yang sedang bergerak ke kanan. Kemudian buku ini belok ke bawah. Kalau pertanyaannya masih sama, berapakah jarak dan perpindahan? Adik-adik bisa tidak menjawabnya. Mula-mula kita tentukan dulu tiga titik yang dilalui oleh buku tersebut. Misalnya titik P, titik Q, dan titik R. Panjang dari titik P sampai titik Q adalah 4 meter, sedangkan panjang dari titik Q sampai titik R adalah 3 meter. Nah, kalau ditanya jarak, adik masih ingat kan jarak itu adalah total keseluruhan panjang lintasan. Jadi dari P ke Q ditambah dari Q ke R, 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Nah, untuk menghitung perpindahan jangan lupa titik awal dan titik akhir yang ada. Titik awal ada di P, sedangkan titik akhir ada di R. Nah, jadi adik-adik harus menghitung berapa panjang dari P sampai R. Kalau kita perhatikan bentuknya mirip seperti segitiga sinus itu ya. Nah, karena bentuknya mirip seperti segitiga sinus itu, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Caranya, PN kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, karena PQ adalah 4 meter, jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Dan QR 3 meter, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Sekarang kita hitung nilai PR-nya. Nah, nilai PR-nya adalah akar dari 25 sama dengan 5 meter. Jadi pindahnya 5 meter ya adik-adik, walaupun jarak tempuhnya sejauh 7 meter. Pernahkah adik-adik melihat alat seperti ini? Yang biasanya selalu ada di kendaraan, namanya speedometer, alat untuk mengukur kelajuan. Kelajuan termasuk dalam besaran skala, artinya memiliki nilai atau memiliki arah. Kelajuan berkaitan dengan jarak pengukuran dan memiliki satuan meter per sekon atau bisa juga kilometer per jam. Selain ada kelajuan, ada juga besaran lain namanya kecepatan. Kecepatan termasuk dalam besaran vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Dan kendaraan, alat untuk mengukur kecepatan namanya adalah GPS atau Global Positioning System. Alat ini dapat menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu dengan lebih akurat dibandingkan speedometer. Nah, kalau kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, kalau kecepatan berkaitan dengan perpindahan sebuah benda. Adik sudah belajar kan bedanya antara jarak dan perpindahan? Persamaan antara keduanya terlihat pada satuannya, yaitu sama-sama meter per sekon atau kilometer per jam. Oke. Sudah 2 video yang kita berikan sebagai kajian literatur dan pengamatan yang dapat kalian lakukan. Oke, selanjutnya lihat di lembaran keempat. Kita lihat semua lembaran keempat. Fase keempat, ada fase keempat di situ. Oke. Yang harus kita lakukan di situ berdasarkan pengamatan video tadi, kemudian ditambah dengan membaca literatur. Silakan dibaca materinya yang sudah ada di HP-nya masing-masing. Kemudian dijawab kembali yang penyajian hasil itu. Dijawab kembali. Kalau masih sesuai dengan jawaban sementara, silakan dimasukkan. Kalau masih sesuai dengan jawaban sementara.
Kalau ada perubahan itu juga silakan dimasukkan sesuai dengan perubahan berdasarkan hasil penyelidikan dengan video atau dengan membaca materi. Silakan itu didiskusikan. Dijawab kembali. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengisi jawaban yang itu. Silakan. Oke, silakan. Jadi sudah dilihat videonya kan? Ini dijawab dengan sama pertanyaannya dengan yang tadi. Hanya yang tadi itu masih belum ada kajian literaturnya kan? Sekarang sudah nonton video, sudah sama jawaban kalian, belum masih sama. Kalaupun sudah terjadi perbedaan, ya silakan ditulis. Kembali. Kemudian nanti presentasikan. Oke. Ini kalau yang ini sama juga dari tadi. Ya sama. Pertanyaannya juga sama. Hanya tadi belum didasari dengan penyelidikan kan, belum mengamati video. Sekarang setelah mengamati video, setelah membaca materi, silakan diterangkan. Paham kan? Gitu. Ini silakan supaya tidak ngasih pasti. Ya, kita berpikir. Ya, saya tidak berpikir. Ya, kita HP-nya baca. Ulang. Oke. Sama ya, sama pertanyaannya sama. Hanya ini pertanyaan yang ini jawabannya sudah didasari dengan penyelidikan. Sudah ada pengamatan video tadi, sudah ada juga literatur membaca materi. Silakan. Sama juga dengan di sini ya. Jadi pada fase ini silakan dijawab setelah mengamati video, membaca materi. Apakah jawabannya masih sama dengan sebelumnya? Kalaupun sama, silakan dimasukkan. Kalaupun berbeda, dimasukkan ke situ bagi ya, silakan. Oke, bisa 10 menit ya? Sama itu tinggal sebagian dulu. Silakan. Satu jawaban itu. Nah, ya, apa-apa. Ya, maksudnya yang pertama tadi kan sementara kan, walaupun juga sama, tambahkan di sini. Kalau sama kita ditulis lagi berbeda. Kalau ada tambahan, gabung lagi sih. Iya, iya. Gitu. Silakan. Belum ya? Silakan diskusikan jawabannya. Ini gimana hasil diskusinya? Cara baca materinya? Bisa ambil tukar pikiran. Sekarang kanan kiri ya yang bisa dilihat ya yang bisa itu yang ya. Oke, silakan diterangkan lagi. Belum ada yang corekan. Paham kan? Paham. Sudah paham cara kerjanya.
Ya kan? Akan. Kalaupun juga ada kesulitan, silakan angkat tangan ya. Angkat tangan Pak Guru. Mau bertanya, silakan. Ya. Sudah. Tinggal nomor satu. Tinggal ikut ke nomor satu apa ya? Setelah mengamati tadi itu, oh ternyata kesamaannya seperti ini. Jadi aktivitas tadi itu kalau sama-sama bergerak itu maksudnya bagaimana? Lanjut. Ya. Setelah ini kita akan presentasi. Ya, kita presentasikan hasil diskusi kelompok kita. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi baru kita presentasi kelompok.
Sudah, ini sudah. Sudah ya. Bisa dipresentasikan, bisa. Oke, kita masuk ke tahap presentasi. Sekarang, Pak Guru mau tawarkan, presentasinya mau ditunjuk atau mau cabut lot? Ya, untuk presentasinya mau cabut lot? Oke, cabut lot ya. Yang cabut nomor 1 berarti dia presentasikan nomor 1. Yang cabut nomor 2 presentasikan nomor 2. Yang dapat lot yang tidak ada nomornya berarti dia bertanya. Ya, diberi kesempatan untuk bertanya. Oke. Masing-masing perwakilan kelompoknya. Oke, silakan ambil kertasnya. Arif. Satu, semuanya ambil satu. Semuanya ambil satu. Oke. Yang dapat poin satu siapa? Oke. Yang dapat nomor 1 angkat tangan. Nomor 1. Yang dapat nomor 2. Yang dapat nomor 2. Nomor 2 mana? Yang kedua. Oke, kedua. Nomor 3. Berarti kelompok 2 dan kelompok 4 bertanya. Oke. Baik, kalau demikian kita silakan kepada kelompok 3. Silakan, sekarang presentasi berdiri. Silakan berdiri. Assalamualaikum. Dibuka dengan baik. Oke, kalian perhatikan temannya. Kalau berbeda dengan kelompoknya bisa dikembangkan dengan diskusi. Dalam hal ini kita saling bertanya gitu. Paham ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi atau pemahaman kami, yaitu ketika kita mengamati lebih lanjut, maka kesamaan dari aktivitas gerak tersebut adalah sama-sama bergerak, hanya yang membedakan ada yang memakai kendaraan, ada yang jalan kaki, dan ada yang bergerak akibat pengaruh angin. Mungkin dari kelompok lain atau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari penjelasan kami, atau mungkin kurang jelas atau masalah berikutnya. Oke, silakan yang mau tanggapi. Silakan. Yang mau tanggapi. Kalau seandainya berbeda jawabannya dengan temannya bisa ditanggapi. Berbeda Pak Guru dengan kelompok kami. Menurut kelompok kami seperti ini. Silakan. Ayo, ada ya yang berbeda ya? Kelompok 1 sama? Sama? Beda? Kenapa tidak didiskusikan? Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Beda. Silakan ditanyakan kalau terjadi perbedaan. Kalau kelompok 2? Sama? Kelompok 3, kelompok 4 sama? Berbeda, coba diutarakan perbedaannya. Menurut kalian bagaimana? Silakan. Dibaca ya. Silakan ya. Menurut kelompok kami dibuka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, menurut kelompok kami sama-sama bergerak sesuai arah yang ditentukan dari titik awal. sama-sama bergerak dari titik awal ke
akhir. Oke, bagus, bagus. Silakan duduk. Nanti kita simpulkan. Ada lagi yang berbeda dengan jawaban temanya? Ada? Kelompok satu, oke, silakan. Coba ada. Sama, oke. Oke, berarti untuk fenomena nomor satu atau kaitan masalah nomor satu, silakan duduk, silakan duduk. Berdasarkan pengamatan kalian sebelumnya, kalian menyatakan bahwa fenomena nomor satu itu adalah semuanya adalah fenomena gerak karena semuanya menunjukkan aktivitas gerak. Oke, itu pendapat kalian secara umum. Nanti kita beri penguatan. Selanjutnya yang mencabut nomor 2 tadi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan kelompok 5 dibaca jawabannya. Hal-hal yang bisa diukur. Pada aktivitas gerak itu hal-hal apa saja yang bisa diukur? Silakan berdiri. Kemudian diutarakan jawabannya. Iya, silakan. Ayo. Ayo berdiri. Silakan. Atau satu ini satu orang. Berdiri silakan Inam. Berdiri. Dibuka dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang dapat diukur pada aktivitas gerak tersebut adalah yang dapat diukur yaitu Silakan diperhatikan jawabannya. waktu, perpindahan, jarak, kecepatan. Kecepatan. Oke, sudah didengar tadi kan? Sudah. Oke. Ada silakan. Apa ada yang mau ditambahkan? Dan tambahkan dari yang sampaikan tadi. Silakan. Atau sama semua? Sama. Oke, ada silakan. Ada tambahan. Bisa menambahkan dari jawaban dari Inang, yaitu panjang lintasan dan percepatan sesat. Oh, ada percepatan tambahannya. Oke ya. Berikutnya. Terima kasih ya. Inang silakan duduk. Silakan duduk. Yang poin ketiga, soal ketiga. Oke, oh ya silakan. Silakan. Oke, dibuka dengan salam. Beda. Silakan didengarkan jawaban-jawabannya kaitannya dengan nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami menjawab soal tentang apa itu gerak. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap sisi acuan tertentu. Gerak juga adalah suatu pergerakan atau perpindahan benda dan makhluk hidup dari tempat satu ke tempat yang lain karena adanya daya tarik atau pergeserannya menyebabkan pergerakan. Oke. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang mau apa? Ya, silakan. Oke, atau ada yang mengutarakan jawaban kelompoknya tentang apa itu gerak? Atau sama? Seperti yang sama? Ada tambahan? Sama. Oke, yang di kelompoknya Taslim? Sama. Oke, silakan duduk sini. Terima kasih ya. Oke, sebelum Pak Guru kasih penguatan, kita beri aplaus dulu, kita simak. Kita Tentunya terima kasih karena kalian sudah menyelesaikan aktivitas yang itu. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, sudah ya. Oke, presentasi sudah. Maka kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, kesimpulan kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Kesimpulan pertama, ya. Kesimpulan pertama. Silakan itu dibaca. Ya, silakan dibaca sama ya. Pada dasarnya ini sama dengan yang kalian pahami kan? Ya. Pada dasarnya sama dengan yang kalian pahami. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Ada pertanyaan tentang konsep yang ini? Pas ya? Jadi, kalau ditanya aktivitas-aktivitas yang kita lihat sebelumnya tadi, kesamaannya itu bergerak, betul. Hanya lebih detailnya itu masing-masing menunjukkan terjadinya perubahan posisi.
posisi. Kenapa kemudian kita katakan dia bergerak? Karena posisinya berpindah, berubah dan seterusnya. Jadi pada saat kita menyatakan suatu itu bergerak atau tidak, manakala terjadi yang namanya perubahan kedudukan atau posisi bendanya berpindah. Dalam suatu aktivitas gerak terjadi perubahan posisi. Oke, kesimpulan yang kedua. Tuh. Ini silakan dibaca supaya bisa semangat. Nomor kedua ya, berdiri. Ya, silakan. Besaran-besaran fisik pada gerak, waktu, jarak, pindah, kelajuan, kecepatan, gaya dan lain-lain. Ya, silakan. Jadi minimalnya besaran-besaran atau hal-hal yang dapat diukur dalam aktivitas gerak. Tuh. Waktu bisa diukur tidak? Bisa. Bagaimana cara mengukur waktu? Menggunakan stopwatch atau secara umum menggunakan jam. Ya kan? Secara umum menggunakan jam. Oke. Kemudian jarak. Bagaimana cara kita mengukur jarak kemarin? Jarak itu diukur dengan menggunakan jarak, mistar dan kawan-kawannya. Begitu juga dengan ya kan? Kelajuan tadi apa yang disampaikan di video tadi? Untuk mengukur kelajuan apa itu? Speedometer. Kan? Kalau mengukur kecepatan tadi yang di video tadi masih ada yang ingat? Di HP-nya kalian juga ada. Namanya GPS. Kan? Untuk mengukur kecepatan. Yang begitu ya percepatan, begitu juga dengan gaya, begitu juga dengan energi. Kesemuanya ini adalah besaran-besaran fisik yang dapat diukur di dalam fenomena gerak. Ya. Paham semua ya? Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan dua hal itu. Sederhana saja, hanya itu saja sebenarnya. Oke, cukup. Kak, sudah selesai. Ya kan? Sebelum diakhiri, maka kita akan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru akan memberikan soal asesmen. Ya, silakan dijawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kita masih punya waktu. Ya. Silakan dilihat, ya. Dikerja sesuai dengan kemampuannya. Oke. Hindari diskusi. Ya, silakan dikerja. Kerja sesuai dengan pemahamannya. Kerja sesuai dengan pemahamannya. Ya, silakan. Kerja sesuai dengan pemahamannya. Ya, silakan kerja. Ya, silakan dikerja. Saya kasih waktu itu yang itu 10 menit. Ya, silakan itu saya coba di bawah, di sampingnya tidak masalah. Ya, bisa dijawab di bawahnya, di sampingnya juga tidak masalah.
tidak dipahami maksud soalnya bisa ditanyakan. Silakan. Nah, gimana? Oke. Oke. Lintasan kan misalnya dari titik A ke titik B. Bisa seperti itu. Bisa juga dari titik A ke titik B ke titik C. Bisa juga lintasannya dari titik A ke titik B ke titik C ke titik D. Tuh, bisa lintasannya AB, bisa lintasannya ABC, bisa lintasannya ABCD, bisa juga lintasannya ABCDA, bisa juga seperti itu. Ya kan? Bisa juga ABCDAB, bisa juga seperti itu. Dari lintasan-lintasan yang tadi itu, mana yang dia termasuk konsep bergerak? Pilih mana lintasan yang dia bedanya ini bergerak kalau lintasannya yang ini. Oke, ya. Jadi yang nomor 1 itu kalian pilih lintasan mana yang menunjukkan terjadi fenomena gerak. Bisa lintasannya AB, bisa lintasannya ABC, bisa lintasannya ABCD, bisa lintasannya ABCD, ABCD, AB, bisa seterusnya. Pilih salah satu yang menunjukkan lintasan itu bergerak atau tidak. Akan dijawab sesuai dengan pemahamannya. Nomor 1 dan nomor 2, dua nomor.
3 menit lagi. Silakan 3 menit lagi. Ya, silakan. Bisa dipakai logika saja cara menjawabnya. Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, waktu mengerjakan soal selesai. Berikutnya minta tolong ini ada pertanyaan refleksi diri. Pertanyaan diri terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada juga penilaian antar teman, bagaimana teman kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Modelnya di checklist. Ada pernyataan di checklist. Ini misalnya, saya mengusulkan ide pada saat diskusi kelompok, ya atau tidak. Kalau ya ini. Kalau hanya diam-diam berarti tidak, begitu. Nilai diri sendiri. Paham ya? Oke, saya kasih per orang, silakan diisi. Silakan diisi, terus namanya diisi. Diisi ya ini 5 menit. Oke, pekerjaan soalnya selesai ya, cukup ya. Oke, cukup itu cukup. Waktunya sudah habis tadi 10 menit. Silakan fokus lagi sama yang ini. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Silakan. Ini juga cukup ya. Cukup dari sini sekarang.
tolong diisi dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan yang kalian rasa. Tulis namanya, nama teman yang dinilai. Oke. Ya. Sudah, asesmen selesai. Silakan ini penilaian diri, penilaian teman. 5 menit ya. Silakan itu diisi. Ini lagi ya. Untuk penilaian antar teman, perhatikan semua. Untuk penilaian antar teman, teman yang menilai itu 2 orang. Jadi satu kita menilai 2 temannya kita. Penilaian antar teman ada tuh, daftar checklistnya. Tuliskan nama temannya di atas. Oke, silakan itu diisi. Ya, silakan diisi. Ya, silakan diisi sesuai dengan di checklist saja ya, di checklist. Di checklist ini mengusulkan ya atau tidak. Silakan dijawab sesuai dengan yang dirasa, ya, sesuai dengan yang dirasa. Dan juga menilai temannya ya, 2 orang temannya dinilai. Oke, waktunya 5 menit ya, 5 menit. Nama penilai, namanya yang dinilai, itu nomor 1 siapa yang dinilai, temannya yang dinilai. Ya. Ya, hasilnya selesai ya. Oke, ya tadi. Silakan menilai siapa? Bersama teman ini yang dinilai. Teman pertama, teman kedua. Apa ya? Teman yang kamu rasa, teman yang satu ini dia bagaimana tadi waktu diskusi kelompok? Seperti itu. Silakan, dinilai saja sesuai dengan ini. Ini tadi aktif atau tidak? Hasilnya aktif tidak? Oh bisa. Oh, apa dia aktif tidak? Sudah memilih. Dengan itu ini tulis nama teman yang dinilai berapa? Siapa yang kamu nilai? Iya. Mana? Oh, enggak. Silakan. Sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan dirapikan semua, dikumpul di pekerjaannya dengan yang asesmen tadi disatukan, termasuk LKPD-nya. Masing-masing kelompok dikumpul pekerjaannya, paling atas LKPD, baru asesmen sumatifnya, baru penilaian diri. Samakan, digabung di kertasnya. Digabung ya, sebentar baru di store ke Pak. Ya, kalau sudah langsung rapikan. Di
dikumpul. Berkelompok dikumpul. Termasuk LKPD-nya dikumpul. Oke, kan. Waktunya 3 menit lagi ya. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Silakan waktunya 2 menit lagi. Ya, disusun paling atas LKPD. Baru atas. 3 masing-masing dulu. Oke, silakan. Ini lagi rapikan baru kita tutup pelajaran kita. Oke. Ini lagi di kumpul ya. Oke, sepertinya mungkin sudah. Silakan dulu kita tutup pembelajaran kita karena waktu sudah selesai dan kegiatan kita juga sudah berakhir ya. Silakan duduk. Ini sudah ya? Belum? Nah, dikumpul atau ini juga dikumpul. Dirapikan semuanya. Yang kabarnya paling kan? Ya. Oke. Ayo masuk. Oke, baiklah, kita masuk ke penghujung kegiatan. Silakan duduk, kita duduk. Baik, siswa sekalian, kita sudah melalui tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, mulai dari pembukaan tadi, kemudian mengerjakan LKPD, terakhir ini kita mengerjakan asesmen tadi, kemudian ada penilaian diri. Semoga itu membuka minat kita untuk ternyata belajar itu harusnya seperti ini, kan? Dan yang lebih penting tadi kita sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran. Pertemuan berikutnya kita masuk materi masih tentang gerak. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang besaran-besaran pada gerak yang kita sudah identifikasi tadi. Paham semua ya? Betul. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri mari kita tutup pembelajaran kita hari ini, diawali dengan doa dan kita tutup dengan doa. Untuk yang berdoa tadi Ilham, sekarang siapa? Ini Alvin, silakan Alvin. Nah, silakan tutup dengan doa. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Silakan. Ya, terima kasih Alvin ya sudah berdoa. Dan terima kasih juga kepada kita semua ya yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Dan semoga seperti ini terus kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Semati.